Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-387 ini, dengan para pemain Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, M. Abud sebagai Ken Arok, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Suryadin sebagai Praba, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pinaka Swasti Ratu mengetahui bahwa Ken Arok hanya memandang sebelah mata padanya. Ken Arok tentu tidak tahu bahwa sejak peristiwa luar biasa yang dialaminya di Candi Swambara Budura ketika bulan purnama dilanda gerhana, ilmu kanuragannya telah mengalami loncatan yang luar biasa. Karena seseorang yang maha sakti yang pernah hidup di zaman Mataram telah menitis pada bayi yang berada di kandungannya. Itulah sebabnya Pinaka ingin membuat Ken Arok terperanjat. Lelaki sombong itu harus kubuat melek matanya bahwa ia bukan orang yang paling mumpuni dalam olah kanuragan.
Seranglah, aku beri kesempatan kepadamu untuk menyerang barang 2-3 gebrakan. Kalau kau mampu merobohkan aku hingga mencium tanah, aku mengaku kalah kepadamu. Baik. Pinaka Swasti Ratu segera merentangkan kedua tangannya di kanan dan di kiri. Kedua telapak tangan itu kemudian didekatkan di depan dadanya. Ken Arok berdesir ketika ketajaman matanya mampu melihat loncatan-loncatan kekuatan aneh dari telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri Pinaka. Ken Arok segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bersiaplah. Aku akan menyerangmu. Ya, aku telah siap. Hiya! Alas gila. Terimalah ini lagi, Ken Arok. Hiya! 2 kali serangan jarak jauh yang dilontarkan beruntun membuat Ken Arok terpaksa harus berguling-guling dan kemudian berjumpalitan. Ken Arok sama sekali tidak menduga serangan Pinaka Swasti Ratu akan sedemikian dahsyatnya. Padahal pada suatu waktu, Ken Arok pernah mengetahui sampai tataran mana ilmu kanuragan yang dimiliki oleh perempuan kakak Kamaswara itu. Bagaimana? Barat. Kau merasa malu atas sesumbarmu sendiri? Kau katakan dalam beberapa gebrakan seranganku, jika aku mampu memaksamu mencium tanah, kau mengaku kalah kepadaku. Bagaimana, Ken Arok? Apakah setelah aku berhasil memaksamu jatuh berguling-guling seperti itu, kau mengaku kalah kepadaku? Setan. Sebuah pelajaran yang harus kau petik, Ken Arok. Jangan merasa kau adalah orang yang paling berkasa dan kemudian meremehkan orang lain. Aku, Pinaka Swasti Ratu, telah membuka matamu. Diposari terheran-heran melihat apa yang terjadi. Dia tidak pernah menyangka perempuan yang hamil tua itu mampu membuat Ken Arok menjadi sangat kelabakan. Ken Arok sendiri merasa jantungnya berdebur sangat kencang. Dia merasa kulit wajahnya bagai telah dibeset. Giginya gemeretak, menahan kemarahan yang serasa akan meledakkan kepalanya. Ken Arok teringat ada seorang perempuan yang pernah mengalahkannya. Perempuan itu adalah perempuan bermata 3, Uma Durga Parabandari. Ken Arok mampu membalas kekalahannya. Namun itu pun atas bantuan Ken Dedes istrinya yang sama-sama membawa pertanda kasih dari para dewa. Dan sekarang, Pinaka Swasti Ratu mampu merobohkannya pada serangan pembuka dengan cara yang sangat menggetarkan. Bagaimana, Ken Arok? Dari mana kau dapat ilmu yang sedemikian dahsyatnya itu, Pinaka? Aku tidak berniat untuk menceritakannya, kecuali mendengarkan kau berjanji untuk mengendalikan anak buahmu tidak berbuat semena-mena. Kau luar biasa, Pinaka. Aku akui, seranganmu sangatlah hebat. Dengan serangan yang baru saja kau lakukan terhadapku itu, kau mampu membuat gunung yang tinggi sekalipun akan runtuh. Kau mampu menjatuhkan aku. Namun itu, karena aku tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Aku kira, aku tidak akan merasa sungkan untuk mencoba kemampuanmu, meskipun kau sedang dalam keadaan hamil. Mari, kita ukur ilmu siapa di antara kita yang lebih tinggi. Ilmu Ken Arok yang dibawanya sejak lahir, ataukah ilmu kanuraganmu? Baik, aku layani. Nah sekarang, seranglah aku. Tidak perlu kau merasa sungkan. Singa liar. Kau akan menunjukkan kepadaku bahwa kaulah singa liar dari padang karutan. Aku tidak merasa gentar secuil pun menghadapimu. Maka yang terjadi adalah sebuah pertempuran yang sangat dahsyat. Dalam waktu sekejap, kedua orang itu telah merambah ke tingkatan ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Keduanya bergerak dengan sangat cepat. Bahkan Senopati Diposari sekalipun mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bagaikan burung Raja Wali, Ken Arok berlaga, namun Pinaka mampu mengimbanginya dengan tidak kalah tangkasnya. Ken Arok adalah orang yang luar biasa. Ken Arok pernah mengalahkan Ki Sabalangit. Pada tubuhnya tersimpan ilmu kanuragan yang dibawa sejak kelahirannya. Namun yang dihadapinya bukanlah Pinaka Swasti Ratu yang dulu. Pinaka Swasti Ratu yang kali ini, karena takdir yang dialaminya di Candi Swambara Budura, kini menjadi sakti mandraguna luar biasa. Sementara itu, Kenapa berhenti, Bapak? Apakah anak Mas tidak mendengar sesuatu? Mendengar sesuatu? Iya. Apa itu, Bapak?
Pertempuran, anak mas. Pertempuran? Iya, lamat sekali Bapak. Aku mendengar. Siapa yang bertempur itu? Jaraknya jauh sekali. Rasanya dari arah sana. Mari Bapak, kita lihat siapa yang bertempur. Tunggu anak mas. Kenapa Bapak? Bukan dari arah sana, tapi dari arah situ. Mari anak mas, jangan salah menempuh arah. Bapak yakin suara pertempuran itu dari sana? Ya, dari sana itulah pantulannya anak mas. Sudahlah, percayalah. Iya. Bukan main. Benar-benar sebuah pertempuran yang maha dahsyat. Yang bertempur itu memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Jagat Dewa Batara. Kenapa Bapak? Yang bertempur itu Nyai Pinaka. Bapak, benarkah yang Bapak maksudkan? Iya. Yang sedang berperang tanding itu adalah Nyai Pinaka, perempuan hamil yang datang ke rumahku bersama Bapak. Ya, benar. Aneh sekali, orang itu hamil tua dan ia beristirahat di rumah. Bukankah begitu, Bapak? Ya, bukan suatu kesulitan baginya untuk melakukannya, anak mas. Ia mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi sekali. Lihat lawannya. Mereka bertempur bagaikan bayangan setan, Bapak. Aku tidak mampu mengikuti pertempuran itu dengan jelas. Bapak mengenal lawannya? Ya, Ken Arok. Jadi aku Wutu Mapel yang baru itu? Benar. Di sana ada yang menonton, Bapak. Siapa orang itu? Aku juga mengenalnya, anak mas. Orang itu adalah Senopati Tumapel di zaman Tunggul Ametu. Ia telah meninggalkan Tumapel karena suatu yang tidak disenanginya. Dan kemudian bergabung dengan Ganter. Nampaknya sekarang ia menjalin kerjasama dengan Ken Arok. Kalau begitu, sebaiknya aku kembali, Bapak. Aku akan memberitahu para prajurit untuk mengepung tempat ini. Tidak ada gunanya, anak mas. Kenapa, Bapak? Ketika anak mas kembali kemari dengan membawa pasukan segelar sepapan, mereka sudah pergi dari tempat ini. Lagi pula, mampukah anak mas mengumpulkan pasukan segelar sepapan dalam waktu yang sangat singkat? Lihat anak mas. Iya, Bapak. Mereka mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Andai kata pasukan yang anak mas bawa itu datang, dengan mudah mereka akan meloloskan diri. Atau jika sebelum meloloskan diri mengamuk lebih dulu, tentu akan banyak sekali korban yang jatuh. Kita hanya menonton saja, Bapak. Iya, kita menonton saja. Baiklah, Bapak. Pertempuran itu bergerak semakin cepat dan semakin meningkat. Ada kalanya Ken Arok berjumpalitan menyerang bagaikan burung beranjangan. Namun dengan tangkas Pinaka menghadapinya. Ada saatnya Pinaka membelah diri menjadi 3 dalam mengeterapkan aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Namun di saat lain, 2 bayangan lainnya lenyap sementara dirinya yang sebenarnya menyerang Ken Arok bagaikan banjir bandang. Ken Arok benar-benar kewalahan menghadapi perempuan itu. Bagaimana Ken Arok? Luar biasa. Kau benar-benar telah berubah, Pinaka. Engkau yang sekarang bukan lagi engkau yang beberapa bulan yang lalu. Kau telah membuat aku semakin penasaran. Kau mampu mengimbangi ilmu kanuraganku. Nampaknya di tubuhmu mengeram sumber kekuatan yang tidak pernah asat. Meski kau peras dan kau kuras habis-habisan. Terserah apapun yang kau katakan. Tetapi Ken Arok pantang untuk dikalahkan. Aku tidak peduli apakah kau sedang hamil tua atau tidak. Aku akan mempergunakan segenap ajianku, aji pamungkasku. Aku akan menggunakan kekuatan puncak yang aku miliki. Terserah apa yang akan kau lakukan. Baik, aku layani. Aku siap dan kau tidak perlu merasa terlalu menyesal. Tunggu. Bapak Logawe. Aku anak mas. Jika anak mas tidak lupa kepadaku, Ada apa? aku wajib mengingatkan Nyai. Apa yang akan Nyai lakukan adalah keliru. Cukup anak mas Ken Arok. Perang tanding yang tanpa ujung pangkal ini benar-benar tidak masuk akal. Dan tidak ada gunanya. Hentikan pertempuran ini. Tidak masuk akal bagaimana, Bapak? Dalam perjalanan Bapak Logawe telah melihat sendiri apa yang telah diperbuat oleh prajurit itu. Ken Arok berada di belakangnya. Ken Arok harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku telah siap. Jangan anak mas. Jangan Nyai. Tidak boleh hal itu terjadi. Aku tidak mau dikalahkan. Apalagi oleh perempuan. Minggir, Bapak Logawe. Jika kau tidak minggir, kaulah yang akan tergilas oleh ajianku. Pinaka,
Kau telah membuka persoalan denganku. Sekarang kau harus menyudahinya. Baik. Brahmana Loh Gawe benar-benar kecewa melihat sikap Ken Arok yang tidak mau menghentikan pertempuran. Namun Pinaka Swasti Ratu nampaknya juga telah menjadi perempuan keras kepala yang lebih mengutamakan mahalnya harga diri. Loh Gawe terpaksa menepi ketika Ken Arok telah mengambil sikap. Ken Arok nampak memejamkan matanya. Kedua tangan kanannya merentang ke atas tidak terlampau tinggi. Otot-ototnya terlihat melingkar-lingkar. Dan beberapa saat kemudian, dari tangan Ken Arok itu telah mengepul asap kekuning-kuningan. Sebuah kekuatan yang maha dahsyat telah siap untuk dilontarkan. Sebagaimana Ken Arok yang telah siap melontarkan ajian pamungkasnya, Pinaka Swasti Ratu melakukan hal yang serupa. Perempuan hamil itu berdiri tegak di atas tanah, kedua tangannya dalam sikap menyembah di depan dada. Namun dari sela-sela jemari yang terkatup erat itu, mengepul asap keputih-putihan. Sebuah kekuatan maha dahsyat pula telah siap untuk dilontarkan. Ken Arok adalah manusia langka, kekasih para dewa, namun Pinaka Swasti Ratu adalah perempuan yang aneh pula. Benturan itu ternyata benar-benar dahsyat. Ken Arok mengaum seperti seekor singa, melontarkan kekuatan yang tiada terkira. Namun Pinaka menyongsongnya dengan ajian yang tidak kalah dahsyatnya. Benturan yang disusul ledakan terjadi. Ken Arok terpental jauh, tubuhnya berguling-guling dan tidak bangun lagi. Diposari bergegas mendekati tubuh yang tergeletak itu. Sementara Brahmana Loh Gawe bergegas mendekati Pinaka Swasti Ratu yang tetap berdiri dengan mulut terkatup erat, bagai berusaha meredakan gejolak yang membuncah di dadanya. Nyai, kau tidak apa-apa, Nyai. Nyai Pinaka, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Nyai telah menggunakan kekuatan aji pamungkas. Hal itu bisa berakibat buruk pada bayi Nyai. Nyai. Perutku. Nyai. Nyai. Kau merasa akan melahirkan? Entah Papa, aku tidak tahu. Anak Mas Senopati Praba. Nyai Pinaka harus segera dibawa pulang ke anak Mas. Jangan pikirkan yang lain. Anak Mas harus menolong Nyai Pinaka. Nampaknya sesuatu terjadi atas bayi yang dikandungnya. Baik, Bapak. Bagaimana keadaannya anak Mas? Ken Arok pingsan, Bapak. Anak Mas Diposari, aku tidak bisa menemanimu di sini terlalu lama. Aku mencemaskan keadaan Nyai Pinaka. Aku terpaksa meninggalkanmu. Apa yang akan kau lakukan terserah kepadamu Diposari. Aku baru saja menyaksikan peristiwa yang benar-benar luar biasa, Bapak. Bapak Loh Gawe. Siapakah perempuan itu? Panjang ceritanya. Jika anak Mas ingin mengetahuinya, anak Mas temui aku di rumah Senopati Praba. Aku juga ingin mendapatkan keterangan dari anak Mas tentang hal-hal yang terjadi di Tumapel. Senopati Praba. Baik, Bapak. Semoga aku tidak akan mendapat kesulitan jika aku ke sana. Aku akan mengusahakan agar kesulitan itu tidak ada, anak Mas. Salamku kepada Ken Arok jika ia sudah siuman. Baik, Bapak. Ya. Yang aku hadapi ini benar-benar sebuah kejadian luar biasa yang bukan mimpi, tetapi kenyataan. Bagiku mustahil ada orang yang akan mengalahkan Ken Arok. Ternyata ada. Ken Arok dibuat pingsan. Benar-benar tidak masuk akal. Ada orang mengalahkan Ken Arok. Sungguh luar biasa. Selama ini aku yakin tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Ya, aku harus segera membawa Ken Arok menyingkir dari tempat ini. Kalau tidak ingin tertangkap prajurit Kediri, aku akan membawa ke rumah persembunyiannya. Diposari segera mengangkat tubuh Ken Arok ke atas kuda, dan sesaat kemudian kuda itu telah berderap menjauh dengan seekor kuda putih lain yang mengikuti di belakangnya. Dan sementara itu,
Siapa orang itu? Jangan banyak bertanya. Cepat kau cari seorang dukun bayi. Perempuan ini akan melahirkan. Baik, Tuan. Dengan bantuan prajurit bawahannya, Senopati Praba menurunkan tubuh Pinaka yang lemah dan kemudian bersama-sama membopongnya ke sebuah bilik terdekat. Di luar sadar Senopati Praba sendiri, Senopati itu justru membawa Pinaka masuk ke dalam bilik pribadinya. Dan sesaat kemudian, seekor kuda lagi berderap datang. Brahmana Loh Gawe telah sampai pula di rumah Senopati Praba. Bagaimana keadaanmu, Nyai? Bagaimana, Nyai? Tubuhku lemah sekali. Tapi aku tidak mau melahirkan bayiku di sini. Aku ingin melahirkan bayiku di hadapan patung ibuku. Yang menentukan kapan lahir manusia itu bukan kita, namun yang berada di atas sana, yang Batara Agung yang menentukan. Nampaknya anak Mas Senopati Praba telah memerintahkan seseorang untuk mencari Tugu. Benarkah anak Mas? Benar, Bapak. Tahanlah, Nyai, ditahan. Perutku, Ibu, Ayah, kami suara. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Tahan, Nyai. Seorang dukun bayi sedang dipanggil. Peluh bagaikan diperas, bukan saja dari tubuh Pinaka Swasti Ratu yang menahan rasa sakit, namun juga terperas dari tubuh Senopati Praba yang merasa sangat tegang. Sepanjang umurnya, baru kali itu dia mengalami peristiwa yang seperti itu. Waktu terasa sangat lambat bergerak, namun akhirnya dukun bayi yang dipanggil itu datang juga. Tenanglah, Nyai. Aku akan mencoba membantumu. Nampaknya kau akan segera melahirkan. Aku tidak mau segera melahirkan. Loh, kenapa? Aku ingin melahirkan bayiku di Paralingga. Aku ingin melahirkan bayiku di hadapan patung ibuku. Loh, yang menentukan kelahiran bayi itu bukan manusia, Nyai, tetapi yang di atas sana. Para dewa yang telah menentukan. Ikhlaskan, Nyai. Kalau bayi itu harus lahir sekarang, biarlah lahir sekarang. Apa yang terjadi? Diposari. Kakang, aku pingsan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Memang bagaikan tidak masuk akal. Tetapi itulah yang telah terjadi. Mari, aku bantu menurunkan. Ayo. Iya. Bekas Senopati Rudropondo yang pernah menggegerkan istana Kediri dan pernah berhasil menyandera Raja Kertajaya itu bergegas membantu Diposari menurunkan tubuh Ken Arok yang lunglai. Tubuh Ken Arok segera dibawa ke Amben. Rudropondo kemudian bergegas menyembunyikan kuda putih itu ke dalam kandang khusus dan tidak lama kemudian Ken Arok sadar. Di mana aku ini? Ken Arok, kau di tempat persembunyian kita. Aku telah membawamu. Dan aku... Ken Arok, kau baru saja siuman dari pingsan. Perempuan hamil itu yang telah melakukannya. Kau ingat? Bagaimana keadaannya? Kenyataan pahit yang kau hadapi, Ken Arok. Perempuan itu telah mengalahkanmu. Kau terlempar jauh setelah benturan ajian itu. Dan kau pingsan. Sedang perempuan itu tidak. Meski nampaknya terjadi sesuatu dengan bayinya. Siapa perempuan itu? Aku tidak malu mengakui kekalahanku jika aku memang kalah.
Namun kekalahan itu benar-benar membuatku penasaran. Kau ingin melanjutkan perang tanding itu? Tidak. Aku khawatir dengan keadaannya. Ia hamil tua. Jangan-jangan ia melahirkan. Ya, aku juga mengira demikian. Benturan ajian pamungkas itu pasti menyebabkan sesuatu akan terjadi pada bayinya. Aku sungguh penasaran. Berguru pada siapa dia hingga mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi seperti itu? Ken Arok, sebenarnya siapa orang itu? Namanya Pinaka. Pinaka. Lengkapnya Pinaka Swasti Ratu. Yang aku dengar ia adalah pewaris perguruan Widara Kandangan. Pinaka adalah kakak sahabatku Kameswara. Anak yang dikandungnya itu adalah anak... tidak. Aku tidak ingin menceritakannya. Kenapa? Ada alasan yang menyebabkan aku tidak bisa menceritakannya. Tetapi, sungguh mati. Aku tidak habis pikir dengan loncatan ilmu kanuragannya yang luar biasa itu. Pasti telah terjadi sesuatu dengannya. Selama hidupku, belum pernah aku dikalahkan orang kecuali oleh 2 orang. Yang pertama adalah perempuan bermata 3 yang aneh. Pada keningnya terdapat mata yang ketiga. Perempuan itu mengaku bernama Uma Durga. Namun kemudian aku telah membalas kekalahanku di Istana Tumapel. Dan sekarang Pinaka Swasti Ratu telah mengalahkan aku. Bukan main. Rasanya ingin aku menemuinya dan... Dan bagaimana? Bagaimana Ken Arok? Tidak pernah Ken Arok melakukannya. Minta maaf. Apa jeleknya minta maaf? Tetapi, mengapa kau minta maaf? Ia hamil tua. Dan aku telah memaksakan benturan Aji Pamungkas yang ternyata berakibat buruk terhadap bayinya. Kalau begitu, kita bisa ke sana sekarang. Kemana? Bapak Logawi meminta aku menemuinya di rumah. Seorang senopati bernama Senopati Praba. Aku tahu tempatnya. Ia sahabatku. Tetapi ia berpihak pada Kediri. Brahmana Logawi berjanji akan membantu mengubah sikap orang itu. Kalau kau memang tahu tempatnya, tidak masalah. Sekarang juga kita ke sana. Kita temui mereka. Baik. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.